Nggak ada tas. Oh, depan ada di situ. Tolong tasnya, depan masih ada. Shalom, selamat pagi semua. Pokoknya nggak ada orang. Oke. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau di awal tahun ini, di hari yang kelima, kita bisa beribadah bersama-sama. Bukan karena kita mampu, kita bisa, tapi percaya nggak bahwa semua itu karena Tuhan. Amin. Coba mulai kiri kanan yang belum kenal siapa, salam gitu. Gak usah tanya nomor rekeningnya. Oke, baik, puji Tuhan. Saudara perhatikan tema kita luar biasa. Oke, tolong yang baru masuk jangan ribut ya, tenang. Kalau nggak ada kursi, berdiri aja di sebelah sana. Tolong yang atur, ya. Oke. Lihat, the greatest gift you can give to someone is your time. Pemberian yang paling baik, hadiah yang sangat berharga yang kita bisa berikan kepada seseorang itu adalah waktu kita. Yang amin cuma pemantin aja. Amin. Saya ulangi lagi, Pak Gembala sekeluarga punya tema tahun ini, dan ini yang kita mau pelajari hari ini. Pemberian atau hadiah yang terbaik, yang terbesar, yang terhebat yang kita bisa beri kepada seseorang adalah waktu kita. Amin. Apa musuh utama waktu? Malas, bukan. Handphonemu itu. Betul tidak? Ya, saya saudara berapa waktu terakhir ini melarang suami istri. Dengar ya. Dan masuk 2019 suami istri ambil keputusan malam masuk kamar, handphone di dapur. Setuju? Jawab cepat. Ayo kita ngomong sama-sama. Suami istri kalau tidur bawa handphone berdosa. Ngomong 1, 2, 3. Suami nggak ngomong Pak Peter. Ulang. Ada nggak ngomong? Nggak mau saya. Ulang ya. 1, 2, 3. Suami istri yang bawa. Ulang atas suami istri yang tidur bawa HP itu berdosa. 1, 2, 3. Suami istri yang tidur bawa HP itu berdosa. Tuhan kau dengar. Yang berdosa pasti dapat hukuman. Kira-kira saudara setuju nggak? Anak juga. Oke, anak Pak Alex. Saudara dengarkan ini. Berapa banyak suami istri hancur pernikahannya karena HP? Satu kali saya dapat tulisan bagus sekali. Kenapa ada mama atau papa marah ketika anaknya merusak HP papa mama? Tapi kenapa anak-anak tidak boleh marah ketika HP papa mamanya merusak hubungan papa mama dengan anak? Bagus nggak kata-kata? Bagus. Saudara serius. Musuh utama waktu hari-hari ini adalah handphone kita. Saya berkata betul atau salah? Nah, ini yang suami istri. Sekarang anak-anak muda, catatkan. Saudara, kalau saya ketemu anak muda, saya selalu pesan kalimat ini. Tolong ya anak-anak muda. Nah, coba papa mama yang duduk dengan anaknya dan anaknya lupa kalau dia masih muda. Coba toel dia. Lu ngerti nggak maksudnya? Coba papa mama atau yang di rumah ikuti yang duduk dengan papa mamanya dan anak-anak lupa kalau mereka masih muda. Toel dia. Udah ya anak-anak muda dengar. Nanti kalau kalian umur 40-an ke atas, 40, 50, waktu kalian sudah jadi papa mama, dan suatu hari di umur itu
papa mama lagi duduk dengan anak-anak, saya selalu ingatkan anak-anak muda, jangan ada kalimat ini di depan anak-anak, sebab kalimat ini sangat menyedihkan. Begini anak-anak muda ya, kalau nanti umur 40-an, 50-an, seandainya waktu papa masih umur 20-an tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, pasti hidup kita nggak begini. Nanti nggak arti kalimat ini? Ini berupa apa? Penyesalan. Bisa kembali? Buat anak-anak, kalau sampai papa mama ngomong seperti ini, apa yang mereka rasakan? Ayo, kecewa, marah. Kekecewaan dan kemarahan anak-anak kepada papa mamanya bisa dikembalikan lagi ke papa mama 20-an. Ya kalau papa mama sudah 40 lebih bisa balik 20, lah anak-anaknya taruh mana? Ngerti nggak kalimat ini? Saudara, selama saya hidup ini, saya ketemu dengan banyak macam orang. Sangat. Sejak tahun yang lalu ada seorang penulis, dia ingin nulis buku tentang hidup saya. Nah, salah satu yang buat saya aneh, dia minta saya ngumpulin boarding pass saya pesawat itu. Nah, ini sudah setahun. Dia kaget bahwa dia ngitung, saya pun nggak ngitung, apalagi istri saya nggak ngitung juga. Ternyata saya ini setahun naik pesawat itu lebih 200 kali. Bisa bayangkan. Kenapa? Saya tanya dia, kok bisa begitu? Nah, dia ingin tahu, dia minta boarding pass saya supaya dia bisa nulis. Nah, saya cerita begini. Sampai hari ini, tahun ini saya umur 63 tahun. Berarti saya sudah ketemu banyak orang dengan banyak latar belakang dan macam-macam. Maka orang itu kalau sering ketemu ya, pasti saudara pun bisa mengerti. Ada iri hati satu dengan yang lain. Betul? Nah, kenapa mereka bisa iri hati? Karena mereka melihat dulu kan kita sama-sama dari satu kampung. Masih ingat waktu kita lulus SD misalnya, kita sama-sama merantau meninggalkan kampung kita ke kota besar untuk sekolah. Masih ingat kita naik kapal sama-sama. Masih ingat makanan kita cuma pisang. Sehari satu buah pisang dibagi 2 misalnya. Tapi kenapa nasibku dan nasibku kok beda? Apa yang salah? Kan kita semuanya sama-sama. Ngerti contoh-contoh ini? Nah, hal-hal seperti ini yang saya sering temukan dalam hidup banyak orang. Dimanapun saya ketemu, orang itu selalu ingat masa lalunya. Kenapa? Kakak adik, kan kita ini besar sama-sama di rumah. Papa mama gak pernah bedakan kasih sayangnya, sama. Tapi kenapa kamu bisa sukses? Kenapa tuh Bapak? Saya tanya lagi, sering dengar kasus-kasus seperti ini? Nah, jawabannya cuma satu. Jangan marah dan iri hati kepada orang yang lebih sukses dari kita. Kalau orang itu marah, berarti orang itu marahnya kepada Tuhan. Betul tidak? Kenapa Tuhan kok tidak adil? Nah, hari ini jawabannya adalah di tema ini. Saudara, modal hidup yang diberikan kepada semua manusia. Saya ulangi, modal hidup yang diberikan kepada semua manusia. Saya bicara umum dulu ya, bukan soal yang murid Yesus atau yang Kristen, tidak, umum. Saya ulangi lagi, supaya mumpung masih ada 360 hari lagi
yang Tuhan sediakan buat kita untuk tahun ini hidup. Betul ya? Modal yang Bapa di surga berikan buat semua manusia itu sama. Modal itu namanya waktu. Betul atau tidak? Orang jahat dan orang baik, maling, perampok, pembunuh, yang bisa berhasil karena mereka bisa menggunakan waktunya dengan baik. Setuju tidak saya ngomong ini? Ya. Ini enggak perlu diaminkan, enggak. Saya cuma bilang setuju tidak. Saya ulangi. Maling, perampok, pembunuh, pemerkosa, penjahat, koruptor, apa saja. Kalau mereka bisa sukses karena mereka menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Setuju tidak saya ngomong ini? Yes. Nah, ini bedanya. Kalau Tuhan seperti saya bedakan. Buat bajingan saya cuma kasih waktu 6 jam sehari. Kalau saya, supaya apa? Supaya enggak berhasil, betul? Supaya enggak buat jahat seenak-enaknya. Ini yang namanya keadilan Tuhan. Jadi kalau ada yang iri hati, bertobat, protes kegoblokanmu sendiri dulu. Betul? Jangan protes ke Tuhan, jangan protes ke saudaramu yang lebih sukses. Waktu. Lalu kan, sebetulnya semua kita itu mengerti, tapi kita nggak mau menggunakan baik-baik. Antara Tuhan dengan waktu, kita lebih berani marah kepada siapa? Tuhan. Jawab, memikir aja, jangan mikir. Ayo, antara waktu dengan Tuhan, kepada siapa kita lebih berani marah? Tuhan. Kurang ajar nggak kita? Berapa kali kita sering marahin Tuhan? Coba marahin waktu, dia cuek. Betul tidak? Marahlah kepada waktu, teriak-teriaklah kepada waktu, maki-makilah waktu. Dia menurut? Saya tanya, dia menurut? Enggak. Maka itu saudara, sehebat apa seorang manusia, ngerti kata sehebat apa ya? Dalam keuangan, dalam posisi kedudukan, dalam ketenaran, dalam keterkenalan di masyarakat, sudahlah, sebut siapa saja orang yang paling hebat yang pernah saudara temui dalam hidup. Siapapun orang itu nggak bisa melawan waktu. Ya. Betul. Maka itu saya punya prinsip. Kalau saya bisa kenal seseorang dan waktu tunduk kepada dia, saya akan hormati dia. Sombonglah, aku terima. Ya. Betul? Ya. Tapi kenapa kita bisa lebih berani marah kepada Tuhan? Tapi kenapa kita nggak bisa berani melawan waktu? Pernah nggak saya bertanya dengan logika? Waktu itu luar biasa. Maka itu untuk kita berhasil tahun ini, maaf, jangan saudara pernah salah mendengar dari khotbah-khotbah. Yakin saudara, kalau engkau rajin doa tiap pagi jam 4 sekian bulan, nanti lihat mujizat. Malaikat yang dengar khotbah itu langsung paduan suara, pret. Maaf, betul? Bukan. Jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Ya. Ada yang lain. Jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Jangan. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa kita suap dengan aktivitas rohani. Katakan amin. Apalagi dengan duit kita. Ya. Kurang ajar betul. Maka itu saya pesan untuk tahun 2019.
yang masih suka ngomongin duit dengan Tuhan bertobat. Kok nggak aman? Serius. Jangan pernah bicara uang dengan Tuhan. Maka itu para pendeta yang mata duitan khotbahnya perpuluhan terus bertobatlah kamu. Itu merusak iman jemaat. Amin. Jangan coba-coba nyuap Tuhan dengan duit kita. Saya berkata pengajaran perpuluhan itu dari setan. Loh, kok bisa? Sebab hanya kasih Tuhan 10% sudah merasa hebat, bisa macam-macam. Orang ajar betul orang ini. Kasih Tuhan 100% saja. Amin. Tuhan terpengaruh? Enggak. Maka itu tolong gereja. Dan kalau saudara berasal dari gereja yang khotbahnya duit melulu, cepat keluar dari gereja itu sebelum saudara mati dengan pendetanya yang mata duitan itu. Mau marah-marah. Karena memang Tuhan tidak butuh duit kita. Amin. Stop para pendeta, pemimpin pujian yang tiap kali mau jam persembahan berkata, saudara, terus dipancing-pancing. Mari kita memberi untuk Tuhan yang terbaik. Ngawur. Satu-satunya kata persembahan yang paling baik yang tertulis di Alkitab adalah hidup kita, bukan uang. Maaf ya, jangan marah. Yang pelit senang dengar ini. Maaf. Yuk, itu kok ngasih duit. Maaf, jangan tersinggung. Saudara jangan ngomong duit lah dengan itu. Ketika Sakir naik, orang gila itu datang ke Indonesia. Tahu nggak orang ini? Wah, banyak orang Kristen bingung karena Sakir naik punya senjata. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang Alkitab tulis Yesus itu Tuhan. Nah, saya nggak mau berdebat dengan orang gila seperti itu. Tapi saya ngomong kepada beberapa anak Tuhan yang terpengaruh. Jokowi menjadi presiden itu nggak perlu sebuah surat untuk kita akui dia presiden. Kok nggak aneh? Yang penting hasilnya. Seorang jenderal, seorang dokter terkenal, nggak perlu sebuah pengakuan. Betul? Kalau Yesus itu Tuhan, hanya gara-gara butuh pengakuan kita, goblok musik. Amin kan gitu, saudara jangan gitu saja. Dia nggak butuh pengakuan kita kalau dia itu Tuhan, dia tetap Tuhan. Kita tuh bahasa menanggapi orang gila. Jangan panik. Tapi ini kenapa Pak? Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa? Tanya apa? Oh enggak, saya terganggu semuanya. Oke, dengerin ya. Ada satu fakta yang Yesus itu adalah Tuhan, tidak perlu tulisan apa-apa. Dengarkan ini. Dan tolong supaya dimanapun saudara berada memberitakan ini. Semua Tuhan di agama apa saja. Catat, semua Tuhan di agama apa saja kecuali Yesus Tuhan kita. Ini beda. Pasti ada pengajaran beri, persembahan beri. Maka itu kalau kita ke tempat ibadah, tempat suci, agama apa saja, pasti banyak sesaji-sesajinya. Maafkan saya. Betul? Mengapa? Ya karena Tuhan itu cuma satu. Siapa dia dengarkan? Kenapa hanya Tuhan kita yang tidak minta apa-apa dari manusia? Dalam nama Yesus supaya kita ngerti. Sehingga waktu hidup kita tidak kita habiskan hanya sibuk dengan ritual keagamaan. Amin. Setuju gak kalau saya berkata bahwa semua ritual keagamaan itu buang-buang waktu? Maaf saya berkata. Nah, ini bedanya. Mengapa
Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah minta persembahan apa-apa dari kita. Kenapa tuhan-tuhan yang lain minta persembahan? Maafkan saya, ini beda. Kalau saudara di kota Surabaya kenal seseorang, orang ini punya apa saja. Nah, orang yang punya apa saja dan orang yang bisa buat apa saja, perlu nggak minta hadiah dan dapat sesuatu dari orang lain? Jawab, perlu tidak? Tidak. Ngerti? Tuhan yang kita sembah beda dengan tuhan-tuhan yang lain. Maka itu Tuhan yang kita sembah tidak perlu duit dan tidak perlu kue, tidak perlu buah, tidak perlu apa saja dari umatnya, sebab dia bisa buat semua. Amin. Nah, ini dia yang adalah Tuhan. Betul? Maka itu logikanya. Mana lebih mudah memberi hadiah orang miskin atau orang kaya? Miskin. Mana lebih mudah? Orang miskin. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Nah, kalau saudara diundang orang kaya mantu, pasti bingung mau ngasih hadiah. Punya semua. Betul? Karena mereka punya semua. Kalau toh saudara maksa ngasih hadiah, anduk gitu, paling buat anduk anjingnya. Maaf saya ngomong ini. Betul tidak? Tuhan itu kaya atau tidak? Kaya. Salah, sangat kaya. Jangan lupa kata itu. Karena dia sangat kaya dan bisa buat apa-apa, maka itu tidak perlu apa-apa. Ya. Jadi ini jawaban. Kalau ada teman-teman saudara yang ikut gila bersama Sakir Naik, berberitakan. Nggak perlu pengakuan dari kita, dia itu Tuhan. Dia memang Tuhan. Amin. Amin. Ayo mulai hari ini kita hidup sungguh-sungguh. Pokoknya di tahun 2019 ini stop bicara materi dengan Tuhan. Bahkan saya mau sampaikan penekanan ini. Berkat Tuhan, catat ya, berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan duit. Segala sesuatu yang masih ada hubungan dengan duit dan bisa didapat dengan duit itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Ya. Maka itu saya menemukan prinsip berdosalah, berzinalah, nggak usah bertobat, nggak usah nuruti firman. Lakukan 3 hal ini, orang itu pasti kaya raya. Maka itu saya tanya, saudara percaya banyak orang kaya raya tanpa Tuhan? Ya. Lu jawab ini serius saya ngomongin. Inilah bukti bahwa berkat Tuhan tidak ada hubungannya dengan uang. Amin. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang masih bisa kita dapat dengan uang itu bukan urusan dengan Tuhan, Ya. itu urusan dunia dan itu hukum alam. Saya beri 3 resep ini gratis, saudara nggak usah bayar saya, karena saya pun menemukannya gratis. Orang bisa kaya raya tanpa Tuhan. Mau tahu resepnya? Catatan. Coba catat. 1. Dapat warisan tiba-tiba. Loh, iya tidak? Dapat warisan mendadak langsung kaya. Oke? Nomor 2, rajinlah. Kalau yang lain buka toko jam 6, orang itu jam 4. Silakan. Yang lain tutup toko, masuk pertama. Yang lain tutup toko jam 4 sore, orang itu tutup toko jam 6. Rajin? Jawab rajin tidak? Rajin, pasti kaya. Nah, nomor 3 ini keren, medit lah, pelit lah. Setuju? Orang tanpa Tuhan rajin berdosa, kalau melakukan 3 ini bisa kaya?
Cepat jawab. Ya sudah. Pokoknya mulai hari ini jangan ngomong uang dengan Tuhan kita. Tidak ada manusia lain di dunia selain Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Keren gak ini? Maka itu pendeta yang banyak khotbah uang, bagi banyak khotbah tentang setan gitu aja. Karena tepuk tangan dong, iya. Serius. Stop bicara uang dengan Tuhan. Dia enak dengan barang itu. Amin kan cepat. Suara pasti ada yang gak suka saya ngomong begini. Kalau sudah 47 tahun jadi hamba Tuhan, sudah bosan gak disukai orang itu. Pokoknya saya akan tetap ngomong kebenaran. Kasihan jemaat banyak dibodohi. Jadi ingat baik-baik. Uang itu pasti kalah dengan waktu. Enggak amin. Uang itu pasti kalah dengan waktu. Amin. Contoh. Orang kaya atau orang miskin yang lebih cepat mati? Ayo jawab. Miskin. Nah, karena orang miskin kalau sudah waktunya Tuhan ya sudah, mau apa lagi? Artinya begitu ayo kita belajar. Jelas ya. Jadi tahun 2019 jangan ngomong uang, jangan ngomong mobil, jangan ngomong materi dengan papa kita. Dia nggak suka. Ngomonglah apa yang berkenan kepada dia. Sibuklah, ya tepuk tangan dong. Sibuklah bagaimana bisa hidup kudus dan hidup benar di mata dia. Itu jauh lebih penting daripada bicara duit dengan Tuhan. Serius. Nah, jadi saya ingin tahun ini memasyarakatkan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa uang itu setan. Setuju? Sekarang buka dompet saudara, setanmu kira saya. Loh, saya tanya, di dompetmu saya tanya berapa? 3 juta. Wih, setan 3 juta. Itu yang di dompet, yang di bank. Ngerti nggak istilah ini? Setan uang itu. Maka itu kalau ada orang ngomong tentang uang kepada saya, tak sumpel bakpao cangkemmu. Betul nggak? Kasih bakpao mulutnya, saya nggak ngomong soal uang. Orang paling takut bicara uang dengan saya. Karena saya nggak butuh, bukan sombong. Karena ini Pak, maka itu yang sampai sudah 5 hari masuk 2019, terus masih mikir uang, bertobat. Setan semua di otakmu. Ingat ya, uang dia akan baik, dia akan ngikut kita, dia akan tunduk kepada kita kalau uang itu kita taruh di dompet. Tapi benda yang sama akan berubah ketika dia taruh jahatnya uang itu. Terus saya tanya, di antara semua teman-teman pendeta, siapa yang paling dihormati? Datang kepada dia. Jadi uang itu nggak kenal orang. Presiden pun bisa rusak gara-gara uang. Betul? Nah, siapapun bisa rusak. Kakak beradik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang. Coba ya nanti. Maka itu mulai hari ini sadari bahwa jangan sibuk ngomong uang dengan Papa di surga. Dia nggak suka. Dia lebih suka kalau dia tahu kita bicara tentang melakukan kehendaknya, menyenangkan hatinya, hidup yang berkenan kepada dia. Setuju saya ngomong? Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, maaf kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Kalau jemaat kita ajari untuk hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, menuruti perintah-perintah Tuhan, maka soal memberi itu otomatis dengan mereka. Amin.
Betul, itu otomatis, maka itu ingat. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau belajar dengan papa itu hal-hal sederhana aja. Salah satu hobi saya, awal-awal kami menikah, istri saya itu heran, salah satu hobi saya. Saya itu senang ngamat-ngamati bayi atau anak kecil sedang tidur. Saya nggak tahu, saudara pernah ngerti nggak? Anak kecil atau bayi sedang tidur, itu wajahnya teduh, tenang, betul nggak? Kadang-kadang senyum sendiri, dan itu saya bisa berjam-jam ngamati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Nah, salah satu yang saya pelajari anak-anak waktu mereka tidur, luar biasa. Betul nggak? Walaupun ada nggak punya anak di sini, tapi bisa bayangkan nggak wajah bayi kalau tidur tuh teduh, betul. Coba atau tidak? Ya. Kenapa wajah seperti itu nggak bisa ketemu di wajah kita orang dewasa? Tahu jawabannya? Sebab di wajah kita nempel duit kabeh. Maaf, betul saya ngomong. Maka itu karena ketempelan duit semua, yang ganteng jadi jelek, yang ayu jadi nenek lampir. Karena duit semua. Jangan marah, saya ngomong ini. Lihat wajah anak kecil. Salah satu yang saya suka, yang punya anak pasti ngerti. Yang belum punya anak, carilah anak-anak kecil. Anak-anak itu kalau bohong, tahu kata bohong? Ya, nipu. Wajahnya gimana? Apa? Merah. Bukan, saya katanya warnanya. Ngerti nggak? Anak kecil kalau bohong itu wajahnya mesin. Siapa yang mesin anak ini? Lucu. Loh ya atau tidak? Ngerti nggak maksud saya? Saya tuh cari kalimatnya gimana ya? Pokoknya anak kecil kalau bohong itu ngaku dibohong dari wajahnya. Ngerti nggak maksud saya kalimat ini? Tolong saya beri saya kalimat yang tepat. Betul tidak? Itu wajah yang polos, yang tulus, jujur. Tapi wajah kita penuh politik, penuh trik, betul tidak? Nah, ini loh bedanya. Maka itu ayo kita menghormati Tuhan dengan waktu yang Dia beri kepada kita. Amin. Saya tidak tahu berapa hari ini saudara sering ikuti nggak di sosial media. Banyak film-film pendek tentang waktu, banyak sekali. Nah, salah satu adalah begini. Mengapa kalau Tuhan ngajak kita, alasan kita banyak sekali. Tapi kalau ada orang ngajak bisnis, Tuhan bisa ditinggalkan. Yeah. Bertobat tahun ini. Amin. Setuju? Kalau diajak ketemu pejabat, nggak usah pakai biker, bangun sendiri. Diajak ke gereja, diserang banyak gak tahu. Maaf saya ngomong. Betul nggak saya ngomong ini? Bertobat. Mengapa kalau sudah masuk rumah sakit diinfus kok ada waktu? Oh nggak aneh. Selain nggak manusia seperti itu. Bertobat itu maksudnya. Nah betul tidak, saudara? Banyak orang tidak bisa menghargai Tuhan karena Tuhan bisa disepelekan. Maka itu dari awal saya katakan, jangan menempatkan Tuhan dengan duit. Setuju? Kita buka ayat ini, Matius 6:24. Ayo di tahun ini kita berubah betul-betul. Waktu jauh lebih berharga. Tadi VV dengan Martin bisa nyanyi lagu soal waktu, betul, nggak bisa kembali lagi. Matius 6:24. Kiranya ayat ini, firman ini menyadarkan kita semua bahwa hidup ini sungguh luar biasa.
Kalau kita tahu, sudah Matius 6 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang. Enggak dengar. 1, 2, 3. Ya. Stop dulu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Apa kata lain mengabdi? Ayo, mengabdi. Apa kata lain? Cepat. Menyembah. Apa? Setia. Apa? Tunduk. Mengikuti. Apalagi? Menghamba. Jelas. Saudara, sebelum kita baca sampai selesai, saya ingin sampaikan. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat, cuma satu loh, nggak ada dua, di seluruh kitab suci kita yang memberitahu siapa yang selevel dengan Tuhan. Betul? Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita siapa musuh Tuhan. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kepada manusia bahwa di alam semesta ini Tuhannya itu dua. Betul ya? Ulangi lagi. Saudara, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa saja. Terus, karena jika demikian kita, ganti kita ya, kita akan apa? Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Coba isi, yang seorang itu siapa, yang lain itu siapa? Coba. Ya, karena jika demikian kita, saya akan membenci Yesus dan mengasihi uang. Atau kita balik, membenci uang dan mengasihi Yesus. Berarti uang dan Yesus itu sejajar. Wow. Sama. Lanjut. Kita harus milih. Atau kita akan setia kepada uang atau tidak mengindahkan Yesus. Atau kita balik. Atau kita akan setia kepada Yesus dan tidak memperdulikan uang. Kalimat berikut. Kita teruskan tidak dapat menghamba, mengabdi, tunduk kepada Tuhan dan kepada setan. Mamon itu setan. Maka sekali lagi gereja Tuhan yang sangat dikasihi. Maaf, Tuhan sayang kita semua. Maka Tuhan ingin gerejanya benar di tahun ini. Amen. Setuju? Kalau di mimbar, jangan banyak bicara tentang setan-setan itu. Loh kok enggak amin? Bicara setan itu waktu di pasar atau waktu shopping. Loh betul tidak? Karena di situ setan kita butuhkan. Betul? Suami istri yang mata duitan. Ada enggak? Salah, banyak. Betul? Suami istri yang mata duitan berarti suami istri mata setanan. Yang satu sudah rebah di tempat tidur, yang satu baru mau duduk, ngomong duit lagi. Ada nggak suami istri seperti itu? Banyak. Bertobat. Sudahlah, bicara uang itu hanya waktu di pasar, waktu shopping. Tapi waktu di rumah, waktu di jalan, bicaralah tentang Tuhan. Amin. Awas, yang suka lagi bareng-bareng terus HP terus bertobat ya. Nah, jadi uang itu
setan, tapi juga Tuhan. Jangan lupa. Menurut Tuhan Yesus di Matius 6:24, boleh nggak kita menyamakan dua pribadi ini? Jawab, tidak. Maka itu kita harus tahu waktu kapan bicara. Jelas ya? Ini pertanyaan saya terakhir bagian uang, supaya nggak bosan dengar ngomong ini aja. Ya, bertobat. Orang bicara tentang Tuhan atau orang yang bicara tentang uang, mana yang lebih menghabiskan waktu? Uang. Aduh, harus pura-pura. Enggak. Fakta sudah. Kalau bicara tentang uang nggak habis-habis. Tapi kalau bicara Tuhan langsung dirasrakin mulut ini. Betul? Nggak ada bahan. Kenapa kalau ngomongin uang? Ada saja ceritanya. Itu kan salah. Mau berubah mulai hari ini? Oke. Pengkhotbah 3. Nah, Pengkhotbah 3 ini pasal yang paling hebat buat saya. Cuma sayang, bagi banyak gereja Pengkhotbah 3 itu 90% dikhotbahkan bukan di gereja tapi di kuburan. Betul tidak? Coba lihat yang belum tahu. Benar, saya pernah buat riset tentang Pengkhotbah 3. 90% khotbah Pengkhotbah 3 oleh gereja itu waktu di kuburan. Ya atau tidak? Yang sering ikuti kubur orang mati, catatan aja berapa kali ayat ini disebut. Betul tidak? Saya tanya. Wah, nah hari ini berubah. Tuhan nggak ngomong waktu dengan yang sudah mati. Setelah sudah mati nggak perlu waktu. Ya. Amin. Tuhan bicara waktu kepada yang masih hidup. Apa judulnya? Ayo kita. Judulnya apa? Segala sesuatu ada waktunya. Ya, sudah ya. Lihat ayat 1. Mana? Baca 1, 2, 3. Untuk Segala sesuatu ada masanya. Untuk Apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara perhatikan mengapa Papa menggunakan dua kata waktu yang berbeda, masa dan waktu. Cepat-cepat saja, memang beda. Yang di bawah langit itu artinya di mana? Di dunia, di bumi. Ini waktu kronos. Dari kata kronos itu bahasa Yunani muncul kata kronologi. Apa bahasa Indonesia kronologi? Urut-urutan kejadian. Itu dari menit pertama ada kejadian apa, menit kedua. Itu biasanya polisi-polisi yang paling tahu kronos ini. Karena untuk menyidik sesuatu, betul? Nah, ini yang 24 jam sehari, 7 hari, 1 minggu. Itu kronos. Tapi yang pertama itu bukan di bawah matahari. Berarti istilahnya kronos itu waktu manusia. Masa bahasa Yunani kairos itu waktu Tuhan. Masih ingat surat 2 Petrus juga kitab Mazmur, bedanya berapa tahun? Ingat gak? 1 hari buat kita bisa 1000 tahun buat Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini bedanya. Oke, saya tanya, ini pengetahuan. Ada manusia seperti kita, hidup seperti kita, tapi tempatnya beda. Kita yang masih di bawah langit masih kena waktu kronos. Tapi orang yang kita sebut tadi hidup seperti kita, tapi tempatnya beda. Mereka nggak terpengaruh dengan 24 jam sehari. Siapa orang itu? Astronom. Betul tidak? Kenapa astronot yang sama-sama manusia
waktu hidupnya beda, sebab mereka ada di ruang angkasa yang tidak kena pengaruh gravitasi bumi. Siapa sering ikuti astronot, ikuti berita-berita? Nah, yang jarang atau nggak pernah ikuti itu pasti tontonannya drama Korea dan Mahabharata. Maka itu goblok. Maka ya saya ngomong, belajar saudara. Amin. Nah, astronot itu pola makan, minum, kencing, berak, mandi dan tidur sama nggak dengan kita? Jawab sama tidak? Beda. Astronot minumnya nggak gluk enggak, terus makannya 3 piring, ngawur. Betul? Beda cara hidupnya karena tidak tunduk di bawah kuasa matahari. Berarti saudara dan saya bisa nggak hidup dalam waktu Tuhan? Bisa. Lo jawab. Bisa. Bisa. Nah, ini yang kita mau belajar. The greatest gift you can give to someone is your time. Pemberian yang terbesar dan terhebat yang kita bisa beri kepada seseorang adalah waktu kita. Lewat pengkhotbah 3 kita akan menemukan siapa waktu itu. Luar biasa. Siapa coba yang belajar fisika, yang belajar tentang nano, tentang kuantum dan sejenisnya? Tidak ada buku di dunia ini yang bisa menjelaskan begitu sederhana sampai orang bodoh pun ngerti tentang nano, tentang kuantum, tentang atom, tentang sejenisnya, kecuali pengkhotbah 3. Wow. Ini luar biasa. Sedikit sekali orang mempelajari tentang kuantum, tentang massa, tentang atom, tentang nano. Sedikit sekali. Itu sudah dimengerti. Maka itu kita harus terima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Jauh sebelum Einstein menemukan teori atom, jauh sebelum orang-orang hebat teori fisika menemukan seperti Stephen Hawking dan sebagainya, Alkitab ini Salomo adalah orang pertama yang bicara tentang teori kuantum, teori nano, tentang teori atom, massa, semua. Ini pasal 3 ini luar biasa. Begitu anak-anak muda, saya mudanya telat, nggak seperti umur saudara. Kalau saya muda di umur saudara, waktu itu, maaf, saya bilang, saya bisa belajar, saya sudah kecapean otak ini. Tapi pun saya tetap senang melihat. Maka itu hampir 20 tahun terakhir ini saya tidak baca sama sekali buku-buku rohani. Saya baca buku-buku umum tentang ilmu pengetahuan, karena di situ Alkitab itu lebih hidup. Amin. Daripada baca buku rohani yang makin memusingkan. Maaf saya berkata. Ngerti? Kembali ayat 1. Ini luar biasa. Jadi untuk kronologis kita bisa hidup waktu. Tadi kita mulai jam 10. Saya harus jalan jam berapa? Ini kronologis. Tapi karena kita adalah anak-anak Bapa di surga, maka kita pun bisa hidup nanti kairosnya Tuhan. Oh enggak, amin. Waktunya Tuhan. Ya. Ayat 11. Saya percepat saja. Ya. Jadi waktu itu ada 2 macam, yang kronos dan kairos. Ayo kita pakai dua-duanya. Nah, siapa ia di sini? Tuhan. Tuhan. Papa kita ngapain? Ayo, ngapain? Nah, ini loh. Ini buktinya dia Tuhan. Dia bisa buat segala sesuatu. Maka itu dia tidak butuh persembahan kita. Katakan amin. Ya. Iya, Bapak kita di surga membuat segala sesuatu. Ngapain? Indah pada waktunya. Nyanya huruf kecil.
Jadi bukan his time, tapi its time. Contoh, waktu panen padi dengan waktu panen tauge itu sama atau beda? Nah, itu waktunya itu. Panen durian dari tanam sampai panen dengan panen tomat beda tidak? Nah, yang membuat hidup ini kacau, waktu untuk panen durian kita pakai waktunya panen tomat. Ngerti nggak contoh ini? Jadi apa? Bukan gosok, mangan pentil aja enggak. Ngerti? Karena waktu tomat kan cuma berapa minggu, waktu durian berapa tahun. Nah, ngerti? Ini yang belum terjadi. Berbahagialah kan kau mendengar firman ini. Yang sudah terjadi, lanjutkan. Walaupun berat, maafkan saya. Contoh, kalau Tuhan membuat waktu seorang namanya A itu menikahnya umur 25, dan Tuhan sudah tentukan dia ketemu si B umur 23 menikah. Artinya jadi si cowok umur 25 menikah, si cewek umur 23 menikah. Itu waktu Tuhan. Tapi karena gobloknya dua orang ini, kalah nafsu anjing dengan nafsunya dua orang ini. Akhirnya belum menikah, mereka punya anak di umur 19. Ngerti? Contoh ini ya, contoh. Nah, yang belum menikah cacat. Nah, kalau saudara mau mikir kayak tadi. Jadi dua orang ini waktu yang diberi Tuhan adalah waktu durian, dia jadikan waktunya tomat. Goblok. Ngerti nggak kata ini? Lo ngerti nggak? Saya tanya cepat. Nah, rusak semua tidak? Rusak. Jadi untuk segala sesuatu pasti dibuat Tuhan indah pada waktunya. Kalimat berikut, bahkan ini yang saya setuju. Bahkan siapa? Tuhan memberikan apa? Kalau mendengar kata kekekalan, kita langsung mikir apa? Saya bilang mikir US dollar, itu mana cerita. Kalau mendengar kata kekekalan itu hubungannya apa? Amat, bukan. Kita lagi ngomong apa? Waktu rekwan lihat tuh. Betul tidak? Bicara kekekalan itu berarti bicara waktu yang awet. Betul. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, yang ini terima lebih daripada emas 100 kilo, berlian 2 kilo, uang 1 triliun. Betul? Loh, nggak percaya. Kalau Tuhan memberi kekekalan di hati manusia, berarti kita hidup pakai waktunya siapa? Tuhan. Ini luar biasa. Nah, inilah yang ada tertempel di tema kita. The greatest gift you can give to someone is your time. Karena di hati kita ada sesuatu yang lebih dari uang, adalah kekekalan. Amin. Berikan itu. Maka itu kalau HP-mu rusak, ojo buat servis, jarno. Oh enggak, amin. Betul? Jadi kalau HP saudara rusak, nggak usah diperbaiki, biarin. Saya nggak tahu ini, teman saya ada yang datang nggak dari Pontianak. Tadi pagi dia telepon, oh ada, itu di belakang. Ini orang wah luar biasa, secara materi, sukses, nanti kenalan. Toko ban di Pontianak. Nah, minta alamat Bon Cafe ini. Terus, aduh,
Saya HP jadul yang cuma bisa SMS. Wih, bagus itu. Jadi nggak bisa Facebook, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa macam-macam. Oh Indra, betul ya? Nah terus gimana saya kirim alamat untuk tempat ini? Serius saudara. Jadi saudara percaya apa dosa dari suami istri itu? Pak, awas. Ayo, apa yang berdosa suami istri? Cepat bawa HP ke dalam kamar mau tidur. Awas. Anak-anak, nanti malam kamu cek papa mama ya. Kalau papa mama masuk kamar bawa HP, ingatkan, ma, tadi begitu dengar khotbah apa? Anak-anak setuju? Woi, awas itu ya. Anak muda dengar, kalian sudah capek, besok harus sekolah. Tiba-tiba ada teman bilang, buka Facebookmu. Seringkali berkata, ya cuma satu aja, satu. Betul satu? Ya. Enggak. Enggak. Pasti nyambung. Nah, tidurnya jam 4. Nah gimana mau pintar? Masih muda gobloknya begitu. Maaf. Jadi ini yang kekal waktu. Jadi Tuhan memberikan apa? Ayo baca, memberikan apa? Kekekalan. Nah, ganti kata kekekalan itu adalah waktunya Tuhan. Itulah kairos. Catat, kairos ini jauh lebih penting, lebih besar, lebih hebat daripada duit. Amin, saudara. Betul ya? 14. Cepat. Jam berapa ya? 12 kurang. Oh, belum. Masih jam 10 kurang seperempat. Saya pakai waktu India, oke? Supaya nggak cepat-cepat pulang. Ayat 14. Oh ini luar biasa. Saya mendapat pewahyuan ini, saya masih ingat betul. 14 November 1992. Kenapa saya bisa ingat? Karena firman ini merevolusi hidup saya. 14 November 1992. Saya sampai bilang, wow, kok bisa ada seperti ini? Pelan-pelan. Aku tahu. Teruskan. Stop dulu. Segala sesuatu yang dibuat, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Boleh nggak saya ganti kata selamanya dengan kekal? Nah, jadi begini. Aku tahu, jadi saudara pun harus tahu mulai hari ini bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu kekal. Amin. Manusia buat apa saja itu cuma sewaktu-waktu. Betul tidak? Kita secara fakta nggak bisa ngerjakan apa kekal. Alasannya kenapa? Masa lupa? Bukan terbatas. Bosan itu loh, lupa benar. Betul nggak? Kita ini bosanan sebagai manusia. Apa kita tidak? Ya. Maka itu dalam hidup selain keselamatan itu kekal, Alkitab catat hal kekal yang kedua itu pernikahan. Katakan amin. Betul? Apa jadinya kalau pernikahan kita pakai waktu kronos? Kemudian ganti kawan. Kalau pernikahan kita menggunakan kairos, kekal yang dibuat Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itulah pernikahan kita. Amin. Amin. Tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Tapi apa saya nggak suka pasangannya coba racun. Lanjut. Ada apa itu ya? Itu. Nah, itunya itu apa? Itunya itu apa? Bukan kekekalan, bukan waktu.
yang dilakukan Tuhan tadi itu teruskan tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Stop. Saya cari kalimat ini artinya apa? Yang dibuat Tuhan itu akan tetap ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau pakai waktu, maka akan muncul satu kata yang luar biasa. Apa itu? Sejarah. Betul tidak? Sejarah itu sebuah fakta. Orang boleh ganti, tapi sejarahnya nggak bisa diganti. Sebab sudah terjadi. Betul tidak? Nah, saya lari. Bulan November tahun 85. Saya nggak tahu di ruangan ini masih ada nggak saudara saya yang ada di tahun itu. Kami tinggal di Jalan Musi nomor 38. Saya belum menikah. Hari itu kami dalam pelayanan bersama. Tuhan minta sebulan penuh kami tidak pelayanan, tapi kami kumpul untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah itu saya lupa tanggal berapa. Tiba-tiba Roh Kudus menanyakan saya, Daniel, coba kamu cari apa sebabnya bahasa Inggris bisa jadi bahasa internasional. Saya tertawa. Waktu itu ada Pak Yakub Esra, dia belum sehebat sekarang. Saya tanya, kok pernah mikir nggak? Iya kok, dan kok bisa? Nah, terus saya guyon dengan Papa di surga. Papa maaf ya, kalau waktu itu saya ada untuk memutuskan bahasa apa jadi bahasa internasional, saya akan minta bahasa Jawa saja. Setuju? Telat. Sekarang bukan bahasa Jawa. Nah, tapi saya tahu Tuhan yang minta, saya harus cari. Nah, celakanya zaman itu belum ada Google, belum ada internet. Berarti saya harus buka buku berapa banyak. Tapi saya tahu Roh Kudus itu guru saya yang bisa mengajarkan tentang segala sesuatu. Saya diskusi dengan Roh Kudus. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya tanyakan, bisakah manusia hidup tanpa sejarah? Cepat jawab. Tidak. Saudara dan saya bisa punya keluarga, itu ada sejarahnya. Betul? Nah, sejarah itu baik maupun buruk nggak bisa diganti. Itu sejarah. Nah, inilah satu-satunya alasan yang paling utama mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Apa bahasa Inggrisnya sejarah? History. Ternyata itu dari 3 kata. Is, love, story. Wow. Saya nangis. Hah? Jadi segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu akan tetap ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Karena itulah kisah kasih Tuhan kepada manusia. Wow. Jadi saudara dan saya ada sampai hari ini karena sebuah sejarah. Amin. Sejarah itu apa? His love story. Maka itu saudara, karena saya tahu di ruangan ini saya kenal berapa orang. Ada di antara kita, masih di rumah. Kalau kelahiran saudara nggak jelas, karena papa mama begini, tolong ampuni. Setuju? Hendra coba lihat yang Instagram, sudah ganti atau belum? Belum. Ngerti maksud saya? Sudah. Bagaimanapun keadaan papa mama kita melahirkan kita, sesalah apapun juga, yang penting kita sudah lahir di dunia. Amin. Ampuni mereka. Nah, ini Tuhan berbuat demikian. Berbuat apa? Sejarah. Nggak bisa tambah, nggak bisa dikurangi. Ayo baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Supaya manusia takut akan Dia. Ternyata yang membuat manusia takut akan Tuhan bukan mujizat.
Yang membuat manusia takut akan Tuhan bukan khotbah, bukan tsunami, bukan gempa bumi. Berapa kali terjadi? Mainkan lagi, berdosa lagi orang-orang itu. Ya betul tidak? Tapi inilah satu-satunya tulisan di Alkitab yang membuat manusia takut akan Tuhan karena sejarah. Maka itu dalam istilah bahasa Inggris, berbagai orang tua, kalau anak-anak kita itu history makers, pernah dengar kata itu? Pembuat sejarah. Atau ada banyak orang-orang Indonesia yang membuat sejarah, sebut saja nama-namanya. Maka orang tua berbagi. Apa lawan katanya? History maker, trouble maker, dibaca sudah. Maka itu anak kita cuma ada dua konsepnya. Mereka akan jadi pembuat sejarah atau pembuat masalah. Ayat terakhir, ayat 15 ya. Nah, inilah waktu itu menarik sekali. Yang Sekarang. saya bacanya sekarang ada, dulu sudah ada. Ada tiga hal. Kedua, dan yang akan apa? Ada. Sudahlah ada. Sebelum 14 November 92, saya kalau baca ayat ini, saya cuma ngomong, Salomo, buat teka-teki kok sulit benar kamu ini. Betul enggak? Apa ini? Dan Tuhan Mencari yang sudah. nah, ini terjemahannya salah. Yang betul begini. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada itu. Sulit ya. Saya akan ngomong pelan-pelan yang ayat terakhir. Disebut kekal, ya kekal, itu adalah bagian dari tiga waktu. Betul? Yang di bawah langit kita terpaku dengan tiga waktu tidak? Apa itu yang pertama? Nah, saya sudah begini maksudnya kemarin dulu, terus sekarang, terus besok. Nah, kekal kalau antara tiga ini diambil. Nanti ya. Nah, kalau antara tiga jadi kemarin, terus ada pemisah hari ini, ada pemisah besok. Nanti coba kalau kita ambil yang pemisahnya dua ini, jadi tiga waktu ini jadi apa? Jadi satu. Jadi nggak ada kemarin, nggak ada hari ini, nggak ada besok. Jadinya semuanya hari ini. Mudah-mudahan ngerti. Nah, kalau semuanya adalah hari ini, besok juga hari ini, tahun depan juga hari ini, 10 tahun juga hari ini, itulah Kairos. Amin. Ini hebat sekali. Nah, apa yang menyebabkan ada dua sekat ini? Saya percepat. Gara-gara ada matahari. Belum betul tidak? Kalau matahari kita hilangkan, maka kita akan hidup dalam waktu Kairos. Ingat kejadian 1, yang mana ada Kronos, yang di bawah masa tumpah. Nah, yang di bawah matahari itulah Kronos. Tapi kalau matahari ditiadakan, jadi Kairos semua. Nggak ada kemarin, nggak ada besok, nggak ada hari ini. Itu waktu papa kita. Sebutkan siapa manusia di Alkitab yang adalah saudara kita yang hidup di dalam Kairos ini? Musa. 40 hari buat Musa di Gunung Sinai. Dia nggak sadar. Dia pikir cuma 1 hari. Maka itu 40 hari itu Musa nggak makan, nggak tidur, nggak berak, nggak kencing, nggak mandi, nggak minum. Dia hidup dalam kekekalan. Salah satu tandanya wajahnya bercahaya seperti
matahari. Itu artinya Musa bisa menaklukkan matahari. Dan di dalam Mazmur ada firman, siapa matahari kebenaran kita? Masuk lupa? Tuhan. Nah, kalau dia jadi matahari kita, berarti kita nggak perlu matahari yang di alam semesta. Maka itu, setelah dunia rusak, bumi rusak, dan diisi ulang, pertama kali yang Tuhan ciptakan apa? Jadilah terang. Nah, terang itulah matahari kekal. Jadi sebetulnya kita bisa hidup tanpa tunduk pada matahari. Oh, nggak berani amin. Kalau kita hidup benar-benar menjalani yang Tuhan mau. Saudara, ini luar biasa. Izinkan saya bersaksi, tapi jangan mikir macam-macam. Maka itu, the greatest gift you can give to someone is your death. Adalah begitu. Tanggal 20 Juli 2018, saya bersama seorang pendeta dari Kelapa Gading, namanya pendeta Ramon Pramudia, dari JKI, Christ the Church. Kami ke Amerika, ke New York, tanggal 20 Juli. Tiba tanggal 20 juga, kalau ke Amerika begitu, 21, 22, 23, kami ada pelayanan seminar dan kebaktian 3 hari. Udah. Nah, setelah itu 24, 25, 26 kosong, baru tanggal 28 ada lagi. Tanggal 16 Juli saya dapat telepon. Saya nggak tahu, saudara Ron itu katanya mau datang hari ini. Ada di sini, saya nggak tahu. Matikan maaf. Saya nggak kenal saudara Ron ini. Dia pengusaha. Dia telepon, Koden, saya Roni. Kami punya tim para pengusaha. Pelayanan kami adalah tiap 3 bulan kami itu kumpulkan pendeta-pendeta desa di Jawa Timur, bisa 2 kabupaten, tergantung jumlahnya, bisa 3 kabupaten. Nah, nanti tanggal 25 sampai 27 Juli ini jatahnya Kabupaten Nganjuk, Jombang, dan Kertosono. Nah, Saudara Ambaton itu kenal Koden sebagian. Minta Koden jadi pembicara 2 sesi aja di Prigen Bukit Doa Immanuel. Langsung saya jawab, Ron, telat, itu 20 Juli Koden ke Amerika. Oh ya nggak bisa, aduh sorry. Ya udah. Besok tanggal 17 Tuhan bicara kepada saya, kamu terima pelayanan itu? Kalau terima mikirnya apa? Duit, oh susah bener. Tiketnya ini loh. 1, 2, waktu capek. Karena dari New York ke Surabaya kalau lancar itu 27 jam. Tapi kalau mau cari lebih murah, banyak transitnya, bisa 30 sekian jam. Nah, saya logikanya nggak bisa. Tapi Roh Kudus bilang, kamu pergi, terima pelayanan itu. Dan yang lebih mengagetkan, temanya Roh Kudus beri kepada saya, hamba Tuhan dan uang. Wah, itu makanan saya bilang. Terus saya telepon Pak Roni, Ron, Koden dapat jatah tanggal berapa? Loh, Koden batal ke Amerika? Enggak. Lalu, ya Koden mau balik. Dulu jangan. Ongkosnya siapa yang bayar? Nah itu dia. Enggak Ron, ongkos dengan khawatir. Nah saya telepon istri saya. Dia tahu hidup saya. Kalimat ini yang saya putar. Ingat umur ya, ingat umur. Itu istri saya ngomong. Nggak mau duit. Oke, Koden janganlah. Kalau Koden bisa sekian sesi, saya setuju. Ini cuma 2 sesi. Sebab yang lain sudah diisi hamba-hamba yang lain. Termasuk Pak Guana Tanjung, siapa lagi saya lupa. Saya bilang, Ron, Tuhan menyuruh Koden kali. Dan temanya kali ini. Siapa ngasih tahu Koden? Roh Kudus, saya bilang. Apa mungkin? Lu gak mungkin gimana? Tanya panitia, ada yang telepon Koden enggak? Temanya betul soal itu. Jadi sebelum saya berangkat tanggal 20,
Tanggal 17 saya telepon anak saya di New York yang jual tiket, namanya Tricia. Jadi tolong carikan tiket, pokoknya yang bisa tiba di Jakarta, Surabaya dari New York itu tanggal 25 atau 26 Juli. Tahun depan Pak. Loh, tahun depan, minggu depan. Loh, apakah jadi di New York tanggal 20? Iya. Kenapa? Kamu takut utangi, saya bilang begitu. Ah, nggak mungkin Pak. Orang aja nggak mungkin. Tapi karena dia tahu cara saya itu, jadi dia ngurus tiket. Nah, kita dapat, ya pasti bayarnya bakal mahal karena mendadak. Jadi saya dapat tiket berangkat hari Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 24. Ya, 24 siang saya berangkat dari New York, tiba di Juanda jam 7 pagi, tanggal 26. Anak saya Kawi jemput saya di Juanda, langsung ke Prigen. Ini setelah terbang 27 jam dengan transit. Saya ngisi 2 sesi, jam 4 sore selesai, saya pulang ke Surabaya, tidur. Besok pagi jam 5 pagi tanggal 27 saya berangkat ke Juanda lagi, balik ke New York. Sekarang mikir apa? Maaf, saya mau cerita, kalau saya nggak dapat rahasia tentang waktu ini, nggak mungkin. Dan mereka semua yang tahu cerita ini, mereka geleng-geleng kepala. Maka itu saya mau cerita, pemberian yang terbaik untuk kita bisa beri pada orang adalah waktu Tuhan yang ada di hidup kita. Amin. Itu akan punya dampak yang luar biasa. Martin ini artis, penyanyi, pengarang lagu. Pertama kali dia bisa khotbah itu karena terpaksa. Dia dengan bandnya namanya Insight. Itu pasca tahun 2009, 2010 ya. Kami sudah siap berangkat ke Auckland, ada retreat pasca. Tiba-tiba teman istri saya di Belanda, teman baik saya juga meninggal. Dia orang Cirebon, suaminya orang Belanda. Nah, selama istrinya sakit, si suami ini berkata, kalau dia sembuh, saya mau percaya Tuhan Yesus. Meninggal. Roh Kudus gerakkan saya. Kamu terbang ke Belanda untuk hibur dia. Saya ngurus tiket. Nah, sedapat-dapatnya tiket, nggak bisa saya tiba di Auckland tepat untuk retreat. Jadi saya hilang sesi pertama, nggak mau Martin yang khotbah. Saya cuma cerita dan itu tiket saya bayar sendiri. Maka itu kok kita bisa menang atas waktu, uang nggak jadi masalah. Yang di Belanda gempa. Saya cuma 9 jam di Amsterdam. Dari Jakarta saya ke Amsterdam pakai Lufthansa. 9 jam saya menghibur, saya menguatkan, saya balik lagi ke airport. 2 malam saya terbang sampai Auckland. Turun baru berapa? Enggak sampai 2 jam. Saya cuma mandi-mandi langsung saya khotbah. Ngerti nggak cerita ini? Serius. Maka itu jauh lebih penting kita bicara tentang Tuhan daripada tentang uang. Contoh kemarin ini ada Bu Diana di sini. Bersama istri saya kami dari Israel. Tiba tanggal 29 Desember pagi jam 2 subuh. Ada masalah tiket, kami harus transit, tunggu di Jeddah 11,5 jam. Nah, tiket saya ke Hong Kong tanggal 29 jam 8:30 pagi. Istri saya berunding, kalau kamu ke Jakarta lagi, balik lagi, udahlah di sini udah. Jadi saya tunggu di bandara sekian jam, berapa jam dia? Oh, dari Aman ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta sekian belas jam, 20 jam lebih. Sampai di Hong Kong siang, malamnya saya sudah khotbah lagi tanggal 29 itu. Sampai tanggal 1, 9 kali saya ngajar di Hong Kong dari 29 sampai tanggal 1 Januari.
Tanggal 2 Januari saya sampai di Jakarta. Tanggal 3 kemarin ke Surabaya. Datang langsung malam khotbah di gereja Oikos. Kemarin pagi saya ke Batu retreat 3 sesi lagi. Begitu saudara saya jadi korban. Maaf ya, saya cuma tanya. Saudara lihat saya capek? Karena waktu. Ayo belajar. Maka itu HP-mu dalam nama Yesus. Setuju? Awas drama Korea, awas. Mahabharata, awas. Dalam nama Yesus. Mau berubah mulai hari ini? Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Ayo kita berminat. Ini artis kita, tepuk tangan. Artis. Diberkati Tuhan.